Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila anggol al-musannif, pembahasan selanjutnya yakni tentang perbedaan antara mukjizat dan karomah. Jika pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perbedaan mukjizat dan sihir, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara mukjizat dan karomah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'al, mal farqu bainal mu'jizati wal karomati? Apa perbedaan antara mukjizat dan karomah? Adapun perbedaannya, jim al-jawab, al-karomatu amrun khariqun lil 'adah yadhharu ala yadil wali fahiya ghairu makrunatin bid'awan nubuwati. Yang dikatakan karomah itu adalah perkara yang menyalahi kebiasaan yang nampak terhadap seorang wali atau kekasih Allah. Fahiyya, adapun karomah itu ghairu makrunatin bid'awan nubuwati, tidak disertai dengan pengakuan menjadi nabi. Wa amal mu'jizatu, sedangkan mukjizat itu fa innaha, maka sesungguhnya mukjizat itu takunu makrunatan, maka disertai bid'awan nubuwati, disertai dengan pengakuan kenabian. Jadi bedanya yang pertama, karomah itu ya perkara yang luar biasa atau perkara yang menyalahi kebiasaan yang nampak pada wali, tetapi tidak disertai atau tidak dibarengi dengan dakwan nubuwah, dengan mengaku sebagai nabi. Sedangkan mukjizat itu disertai atau dibarengi dengan pengakuan sebagai nabi. Wal waliyu, apa yang dikatakan wali? Siapa wali itu? Wal waliyu, adapun seorang wali, huwa al-arifu billah, adalah orang yang ma'rifat kepada Allah wa sifatihi, dan kepada sifat-sifatnya. Hasbama yumkinul muwadhibu ala ta'ati, jadi dengan menggunakan ukuran orang atau sang wali itu bisa terus-menerus melakukan suatu ketaatan. Al-mujtanibu lil ma'asi wasayyi'at, yang menjauhi terhadap maksiat, wasayyi'at, dan perkara-perkara yang tidak baik. Wal mu'ridu anil inhimaki fil ladzati, dan orang yang berpaling untuk tertarik terhadap suatu keenakan, wasyahawati, dan beberapa syahwat. Jadi seorang wali itu ya orang yang ma'rifat kepada Allah dan sifat-sifatnya, ya dengan cara dia selalu taat atau muwadzabah, selalu istiqomah dalam ketaatan, kemudian menjauhi terhadap maksiat dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan juga berpaling dari ketertarikan dalam suatu kelezatan dan beberapa syahwat. Wa dhuhurul karomati ala yadihi, adapun nampaknya suatu karomah ala yadihi terhadap seorang wali, ikramun lahu, adalah suatu kemuliaan bagi seorang wali, min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi mungkin ya bisa dikatakan tujuan ditampakkannya karomah kepada wali itu ya Allah sedang memuliakan seorang wali tersebut. Selain tujuannya adalah untuk memuliakan dari Tuhannya, wa isyaratun, dan juga sebagai tanda liqabulihi, akan diterimanya seorang wali, indahu, oleh Allah. Jadi tanda akan diterimanya amal ibadahnya seorang wali, wa qurbihi, dan tanda akan dekatnya sang wali terhadap Allah. Wahia, adapun karomah itu kal mu'jizati lin nabi, sebagaimana mukjizat bagi nabi.
alladzi yakunu min ummatihi dzalikal wali, yang termasuk salah satu daripada umatnya itu ya wali tersebut. Idzil waliyyu la yakunu waliyan, karena seorang wali tidak akan menjadi seorang wali hatta yakunu muqirran bi risalati rasulih, hingga seorang wali itu mengakui akan terutusnya rasul atau utusan Allah, wa mud'inan li awamirihi, dan orang yang tunduk terhadap perintah-perintah Allah, ghayatal id'ani, dengan sepenuhnya tunduk. Jadi seorang wali itu tidak mungkin menjadi wali sehingga dia itu mengakui terhadap terutusnya seorang utusan Allah, atau terutusnya seorang rasul, atau terutusnya seorang nabinya Allah, dan juga akan tunduk kepada perintahnya Allah sepenuhnya tunduk. Jadi walau idda al-istiqlal bi nafsihi, kalau seorang wali itu mengaku dirinya itu sendiri, walam yutabi rasulahu, dan tidak mengikuti rasulnya atau utusannya, nah, maka lam tadhara la yadaihi al-karamatu, maka tidak akan nampak kepadanya suatu karomah. Walam yakun waliyan lirrahman, dan tidak akan menjadi wali daripada Allah. Bal yakunu aduwan lahu wa waliyan lisyaitan, tetapi dia akan menjadi musuh bagi Allah dan menjadi kekasih bagi syaitan. Jadi ya seorang wali itu ya mungkin tandanya yang pertama ialah orang yang ma'rifat kepada Allah dan sifat-sifatnya, kemudian istiqomah taat kepada Allah, ya, kemudian mengakui, ya, mukirron, mengakui terhadap kerasulan seorang rasul. Jadi kalau seorang wali itu tidak mengakui kerasulan suatu rasul, maka ya tidak dikatakan wali, bahkan dikatakan musuh bagi Allah dan wali bagi syaitan. Kama yushiru lidzalika qauluhu ta'ala hitaban linabiyina alaihi salatu wassalam, sebagaimana telah diisyaratkan oleh firman-Nya Allah, hitaban linabiyina, khitab kepada nabi kita, fi haqqi aqwamin. Jadi ada suatu firman yang itu dikhitabkan oleh Allah kepada nabi kita, fi haqqi aqwamin za'amu annahum yuhibbunallah, tentang suatu kaum, atau tentang cerita suatu kaum yang menganggap dirinya adalah mencintai Allah. Apa bunyi firmannya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, artinya kul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu adalah zat yang maha pengampun, rahim, dan yang maha penyayang. Qul atiullah war rasul, katakanlah wahai Muhammad, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, war rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul. Fa in tawallaw, jika mereka itu berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah itu tidak mencintai orang-orang yang kafir. Nah, di sini dikatakan kalau orang-orang itu sudah mencintai Allah, tandanya orang itu mencintai Allah ya mengikuti rasul-rasul, atau mengikuti nabi, mengikuti utusan-utusan Allah. Itu jadi salah satu tanda yang mengindikasikan orang itu sudah ma'rifat kepada Allah. Jadi tak ada orang yang mengenal Allah atau ma'rifat kepada Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasul, dan juga tidak mengikuti petunjuk ataupun arahan daripada utusan Allah. Terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.